Jadi serian hari ini setiap ibadah beda, masih dalam perayaan CG Fun, dan banyak jiwa baru dan jiwa lama yang diperbaharui. Kita pelajari satu persatu, dengarkan yang lainnya sendiri. Yang ketiga, sekarang Yesus menunggu perempuan yang berzina. Kita buka sama-sama Yohanes pasal 8. Yohanes 8 ayat 11 sambil dibuka. Izinkan saya ngomong dulu satu lagi, saya kelupaan. Kerinduan saya sebagai gembala sidang adalah melihat Anda semua minimal jadi CGL. Ini bukan menawarkan pelayanan, tapi saya ingin meneruskan panggilan Tuhan bahwa di gereja kita nggak bisa kita itu jadi pasien terus. No. Gereja ini visinya murid. 1 juta itu bukan pengikut. 1 juta murid suatu hari nanti, murid yang ke 1 juta akan tetap kami kejar untuk jadi pemimpin berikutnya. Di gereja ini Anda tidak bisa jadi turis selama-lamanya, tidak boleh jadi penonton, itu larangan keras. Tentunya dari waktu ke waktu kita perlu dilayani, termasuk saya. Doakan aku itu harus menjadi permintaan biasa. Tapi jangan kecanduan dengan doakan saya. Harusnya kita lebih kecanduan dengan doa, pakailah aku ya Tuhan. Saya dorong Anda semuanya, ikuti leadership prosesnya di sini. Cepat-cepat mendaftarkan diri, ikut CG. Di gereja ini orang nggak bisa langsung melonjak, lompat, langsung pelayanan, mau peduli amat dia berkarisma. Everything mulai dari bawah. Nggak peduli sana siapa, semua harus dari bawah, tanpa kecuali. Ikuti MSD 1. Ikuti CGL dulu. Tapi saya proyeksi agar Anda semua jadi CGL. Kenapa? Karena Yesus akan memenangkan banyak domba sesat. Tempat ini penuh terus. Nanti kalau sudah nggak cukup, kita harus di Surabaya sendiri, belum lagi ini sekarang streaming kemana-mana. Itu harus terus ada titik-titik baru. Setiap Anda harus turut menggembalakan domba-dombanya. Gereja ini akan betul-betul Tuhan angkat orang-orang yang berhati gembala semuanya. CGL menggembalakan. Semua jadi kakak-kakak rohani suatu hari ya. Coba lihat kanan kirinya, buat dulu. Hai kakak. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Gak ada tulis selama-lamanya, sini semua akan dipakai Tuhan. Kasih tepuk tangan satu lagi. Ada satu orang perempuan yang Tuhan rescue, meskipun tidak ada ceritanya lagi tentang orang ini, tapi saya yakin semua orang yang dimerdekakan anak manusia, anak Allah, dia pasti tetap merdeka. Pasti jadi sesuatu. Pagi tadi saya bahas tentang Nikodemus. Nikodemus muncul 2 kali lagi setelah cerita itu. Lalu pasti dia itu menjadi murid Yesus kemudian hanya sejarah gereja dan hanya Tuhan yang tahu dan mencatatnya. Setiap kita pasti jadi sesuatu. Tapi kita lihat dulu seorang perempuan yang mulai minus dengan Tuhan. Tapi Tuhan itu gitu loh menunggunya. Saya tunjukkan ayat 1, pasal 8 ayat 1. Sebenarnya mulai dari ayat 53 sih, pasal sebelumnya. Perempuan yang berzina, pasal 53 dulu ya, dari pasal yang ke-7. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, murid-muridnya semuanya beca. Tapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Semua itu pulang, Yesus tinggal sendirian, bolak-balik cerita itu. Yesus itu yang pertama buka gereja, Yesus yang tutup gereja. Makanya itu kalau kita datang telat harus sungkan sama Tuhan. Tuhan sudah di sini masa Tuhan menunggu. Dan kalau kita melayani asyar pagi-pagi jangan kita mengeluh. Tuhan sudah ada di sini dulu. Nanti kalau kita yang lembur, kita sama Tuhan ini yang pulang telat terlambat. Kita lah kasih Tuhan terakhir yang meninggalkan rumahnya. Tuhan itu selalu gitu. Pernah sekali Tuhan itu ketinggalan di sebuah pulau lalu jalan di atas air, murid-muridnya ketakutan. Toh jalan dulu percuma, akhirnya nunggu Yesus pula ya kan? Ingat cerita itu? Mereka itu terombang-ambingkan 9 jam kurang lebih sampai pukul 3 pagi. Yesus jalan di atas air, Yesus masuk dalam perahu, sampailah tiba-tiba. Tahu gitu nunggu Yesus lah, ikut doa lah, sia-sia mengandalkan manusia. Ujungnya muter-muter di padang gurun, akhirnya nunggu Tuhan masuk Kanaan. Tahu gitu kan? Lebih baik saya membangunnya dengan Tuhan, tidak sia-sia orang membangunnya daripada berjaga-jaga sampai pagi, tapi ujung-ujungnya Tuhan yang membela. Kita harus mengerti bahwa Yesus kali ini bukannya murid-muridnya malas, tapi Yesus sungguh-sungguh suruh mereka, kalian semua pulang, kalian cuma manusia. Tapi Yesus tinggal di tempat. You want to know why? Karena sesuatu yang dahsyat terjadi pagi hari dan nyawa dipertaruhkan, nyawa seorang perempuan. Saya akan menunjukkan
sisi-sisi dari cerita ini yang mungkin Anda tidak terpikirkan, belum pernah Anda dengarkan. Ayat yang pertama, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Kenapa Yesus di Bukit Zaitun? Yesus hari itu nginep di Bukit Zaitun, entah di mana, atau mungkin seringkali Tuhan Yesus doa semalam-malaman di sebuah bukit, itu nggak heran. Atau Yesus ada di sana karena Yesus mengantisipasi, karena dia adalah anak Allah yang maha tahu, dia tahu nanti pagi ada suatu insiden. Dia harus lebih early sebelum nanti wanita itu dirajam. Dia menunggu perempuan yang berzina itu untuk menolongnya, mengampuni dan memulihkan. Hebat gak? Sebelum Anda berdosa, Tuhan sudah mati di kayu salib. Bukankah ada ayatnya waktu kita masih berdosa, Dia sudah mendamaikan kita dengan Bapa? Saya bertobat 32 tahun lalu. Bagi beberapa orang lama, Yesus mati 2000 tahun lalu. Sudah menunggu. Bagaimana dengan orang yang hidupnya di zaman Nuh, air bah, meskipun Yesus matinya kemudian? Dari sejak Hawa dan Adam berdosa, Allah Bapa mengorbankan hewan pertama. Kita nggak tahu binatang apa, tapi untuk membuat cawan pertama kali hewan mati, ada kematian masuk itu adalah sebagai hewan kurban. You see, dari sejak Adam dan Hawa, Tuhan sudah mencetuskan ini akan terjadi nanti dengan anakku yang tunggal. Yesus sudah menunggu kita dari Adam dan Hawa. Bapa sudah menunggu kita kembali dari Adam dan Hawa. Meskipun matinya nanti di waktu yang Allah kehendaki, persis di tengah-tengah zaman, yaitu persis di tengah-tengah zaman, yaitu 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus mati bagi kita. Tapi Bapa sudah menunggu umat manusia yang berdosa kembali ke jalannya. Yesus pergi ke Bukit Zaitun, malam-malam itu dia tinggal di situ, karena pagi hari sesuatu akan terjadi. Kita lihat ayat 2. Pagi-pagi benar itu benar-benar pagi. Ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka sambil menunggu. Tuhan itu nggak pernah idle ya. Yesus itu nggak pernah buang waktu kayak kita itu loh. Kalau mau melakukan sesuatu itu muter-muter dulu. Mau olahraga itu alasannya banyak. Mau diet selalu tomorrow. Mau belajar juga gitu, lihat-lihat dulu IG dan TikToknya. Nggak pernah langsung ke tugas. Yesus itu nggak pernah sia-siakan kesempatan. Duduk, mengajar, lakukan yang berguna, bahkan yang berdampak kekal. Sebelum nanti the real action will happen. Kejadian sesungguhnya akan tiba. Yesus pagi-pagi benar. Ini benar-benar pagi, nggak seperti berapa orang. Aku hari ini bangunnya agak pagi, jam berapa? Jam 11. Jam 9, paginya Yesus itu subuh, mendahului matahari ciptaannya. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait suci. Dia ada di sana bukan untuk bertata. Aku datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan dan mengampuni. Dia ada di bait suci bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dia tahu sebentar lagi akan ada sesuatu terjadi dalam kemahatauannya. Meskipun Yesus 100% manusia, dia tetap Allah selama hidupnya. Yesus ada di situ, pagi-pagi benar di bait Allah, dia nunggu, sambil nunggu dia ngajar umat. Dia duduk lalu gimana? Ayat 3, terjadilah maka ahli-ahli Taurat stop. Trouble ahead. Ahli-ahli Taurat. Ini bukan orang ahli-ahli kitab ya, orang yang sok tahu. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Apa salahnya membawa orang ke Yesus? Ini bawanya dengan maksud yang jahat. Bawa orang ke Yesus untuk dapat pengampunan. Ini mereka ini bawa orang ke Yesus untuk menjebak Yesus dan untuk mencelakakan orang itu. Something bad is happening. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ayat 3 membawa kepadanya yang besar Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Oke deh, oke, kau bawa orang berdosa. Fine, let's see what you want. Apa sih sebenarnya maksud mereka? Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Salah, harusnya tarik Yesus ke pinggir. Kalau memang maksud hatinya untuk meluruskan sesuatu, mengoreksinya, atau untuk membuat seseorang itu sadar akan dosanya, pasti mereka bukan menempatkan perempuan itu di tengah. Itu bahaya loh, apalagi itu sudah ada masa. Di mana ada masa itu gampang terjadi huru hara. Tinggal disentil aja, banyak orang itu tidak punya prinsip soalnya. Akan ikut-ikutan. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah, itu intimidasi namanya.
Setan itu jagonya kasih kaca pembesar. Kita memang orang berdosa yang bersalah, tapi sekali kita salah, salah kecil atau besar, selalu akan dibesar-besarkan oleh setan. Makanya anak Tuhan itu selalu menyelesaikan masalah, anak setan itu selalu memperbesar masalah. Ada anak siapa? Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Seolah-olah mereka sudah menunggu-nunggu kesempatan emas ini. Ini sekali tepuk, langsung sekali dayung 2 pulau terlampaui. Mereka kira bagus ini. Kita bisa membunuh perempuan itu, tapi lewat tangan massa. Dasar pecundang, gak berani turun tangan sendiri. Dan mereka bisa pakai ini untuk menjerat Yesus secara hukum pula. Jadi mereka ini sebenarnya bijaksana, licik cara dunia. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Saya bisa bayangkan perempuan itu gak mungkin berdiri, dia gak mungkin punya nyali. Dia pasti tersungkur, dia pasti akan bungkuk, minimal dia jongkok karena dia takut dikeroyok. Saya bisa bayangkan aja skenario-nya, karena saya ini sebenarnya orangnya visual sekali dan imajinatif. Kalau saya bayangkan itu, ini pasti perempuannya sudah didorong bukan dengan pelan-pelan seperti laki-laki yang gentleman bukakan wanita pintu. Ini pasti disorong, waktu dijorokkan begitu, jatuh ke tanah. Mereka membawa perempuan itu ke tengah, dia kedapatan berbuat zina. Dan perempuan itu mereka tidak ingin pulihkan. Maksud hati mereka nampak jahat. Karena kalau mereka ingin dia pulih, pasti perempuan itu dibawa ke Yesus. Yesus yang ditarik ke pinggiran. Tuhan tolong wanita ini. Mereka bernafsu buruk. Tapi ada satu pertanyaan waktu saya baca ini. Jeli nggak kita baca? Zina itu kan butuh 2 orang. Kalau cabul seorang saja, mana lakinya? Kok 2 orang hanya bawa perempuannya? Where is the guy? Have you ever asked this question? Pernah tanya nggak? Ini ahli Taurat ini, kenapa dia hanya menjerat sang perempuan? Mana cowoknya? Saya tidak bisa buktikan, tapi saya punya kecurigaan. Kalau sama Tuhan, saya tutup mata. Tuhan itu paling bisa dipercaya. Tapi kalau sama orang-orang begini, saya jeli bertanya. Mari kita lihat ayat 4. Lalu berkata kepada Yesus ini ya, orang-orang yang tarik perempuan itu, yang dorong perempuan itu ke tengah-tengah, dia berkata pada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Catat baik-baik. Di sini dikatakan dia tertangkap basah. Kapan? Ketika loh ya, bukan setelah. Sedang beraksi berbuat zina. Gak ada orang mau buat zina itu pengumuman. Aku akan zina di tempat ini jam ini. Jadi kalau sampai dia itu tertangkap basah di tempat, gak mungkin mereka ceroboh. Mereka pasti udah janjian. Pasti kalau tertangkap basah, saya percaya konspirasi, teori-teori konspirasi. Kayaknya laki-laki yang gak turun di bawah itu kemungkinan bisa salah satu dari ahli Taurat ini. Atau salah satu antek-antek, salah satu rekan-rekannya. Bisa jadi, waktu lagi mau melakukan, dia panggil massa. Saya nggak tahu lah tepatnya gimana, tidak usah bayangkan. Tapi saya berhak untuk curiga, ini semuanya adalah rekayasa. It's only possible by careful planning zaman itu untuk menangkap orang berbuat zina. Karena orang berbuat zina itu selalu di tempat tertutup, tempat privat. Kok bisa tertangkap basah demikian rupa, lalu lakinya nggak dibawa? Paham ya? Kalau Anda baca di Perjanjian Lama, pernah sekali ada seorang imam marah sekali demi Tuhan, dia tusuk mereka. Laki dan perempuan ketika mereka sedang ketahuan ditusuk, sampai dibunuh sebagai hukuman capital atau capital punishment, sebagai hukuman mati dari negara. Ini lakinya mana? Anda jangan kaget loh ya, kemunafikan itu banyak di dunia. Bisa jadi negara-negara tertentu yang paling sangat religius, justru mereka lah pelanggan pornografi nomor 1, 2, 3. Di tempat di mana mereka koar-koar, ternyata mereka pengguna. Anda jangan heran, ahli Taurat, Rabi, Farisi itu di mana-mana. Saya sebenarnya melihat ini sebagai sebuah jebakan sengaja. Konspirasi teori ini adalah jerat yang dipasang untuk Yesus. Kenapa begitu? Coba kita lihat. Saya tunjukkan ya. Yesus gak peduli dia mau dijerat. Yesus tinggal di Bukit Zaitun malam itu.
Bukan untuk, kalau Yesus mau main aman, kalau Yesus peka, harusnya dia hindari Bukit Zaitun dong. Di mana dia mau dijebak, harusnya dia kembali ke Galilea. Kenapa dia ada di selatan Israel? Balik aja ke Nazaret kalau perlu. Pergi aja ke Tiberias, pergi aja ke Lake Galilee, pergi aja ke Danau Galilea, pergi aja ke sana di utara. Jauh-jauh itu orang, tapi Yesus gak bisa. Kalau Yesus pergi, wanita ini binasa, atau perempuan ini pasti akan diadili, dihakimi, dikeroyok massa. Jadi ketahuilah, Tuhan gak main aman. Kalau Tuhan main aman, Tuhan gak datang 2000 tahun lalu, mati di Golgota. For you and me, and me too. Sampai hari ini, itu sifat Tuhan. Tuhan gak pernah main aman. Di dalam area keruh kita, di mana kita itu seringkali malah justru mencobai Tuhan. Tuhan hadir di sana untuk menuntunmu di jalan yang benar. Tuhan hadir di situ untuk memberimu solusi. Ini jeratnya, ayat 5. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Aduh, ini susah. Sudah bawa Musa itu dipuja oleh bangsa Israel zaman itu. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, betul kan? Ayat 5, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalakannya. Tapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Saya nanti akan ke situ. Saya akan jelaskan Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya itu artinya apa. Tapi mari kita renungkan dulu ayat 5a. Mereka-mereka ini mengatakan hal itu demi untuk mencobai siapa? Yesus. Supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan dia. Ini ada dilema 3 arah. Arah ke satu adalah moral standar moral. Kalau jadi Yesus, gak hati-hati, Yesus bisa berkata, sudahlah ampuni, maka seluruh masa publik opini akan mengecam dia. Gimana sih ini katanya Rabi, katanya Mesias, mau jadi juru selamat dunia, masa tutup sebelah mata, dibayar berapa orang itu bisa pedes kata-katanya. Sekarang Tuhan sudah tidak ada, artinya tidak ada itu secara fisik. Sekarang buli-buliannya adalah orang-orang yang mau hidup benar, yang mengkhotbahkan kebenaran. Gereja yang benar selalu akan jadi buli-bulian. Jadi janganlah kau mengeluh jika kau dianiaya karena kebenaran. Asal janganlah kita menderita karena kita maling ayam atau seorang koruptor. Kalau kita menderita karena kebenaran yang kita hidupi dan kita beritakan, aduh, itu pahala, itu mahkota. Yesus saja digituin kok, masa kita muridnya melebihi gurunya. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Yang pertama, arah pertama adalah standar moral. Kalau Yesus berkata, swanlalah, dalam bahasa Chinese, atau ya sudahlah, kita ampuni saja, maka semua orang akan menuding jarinya dan berkata, Rabi macam apa kau? Tidak punya standar kekudusan, matilah. Tapi kalau Yesus menegakkan standar kekudusan, menurut ekspektasi, sesuai dengan ekspektasi masa kan punya, masa itu kan punya apa ya, namanya penghakiman massal itu kan, masa itu kan punya standarnya sendiri. Pokoknya kalau semua bulat hati hajar nih maling ayam atau maling sepeda motor, ya hajar mati pun tidak ada yang bersalah ya kan, karena dia dikeroyok massa, amukan massa, sudah beres semua orang bisa bersembunyi di balik itu. Setiap orang individu yang membuat keputusan untuk lempar batu tidak ditangkap akhirnya. Yang ditangkap basah adalah orang berdosa itu, padahal ini maling, teriak maling. Yang satu curi motor, yang lainnya bunuh pencuri itu. Mana lebih parah dosanya? Satu pencuri, satu pembunuh. Sami mawon. Yesus tahu itu. Dia berada di dalam bahaya keroyokan massa, bukan karena Tuhan mau lari dari situasi itu. Kalau Tuhan datang ke dunia itu mau hidup terus. Tuhan itu datang ke bumi mau mati kok. Dia sudah berkata, aku harus naik ke situ. Muridnya yang sangat paling sayang, paling cinta sama dia, namanya Petrus, berkata, jangan, sekali-kali kau gak akan disalibkan. Yesus tegur dan berkata, enyahlah kamu mikirkan apa yang dipikirkan manusia, kamu gak ngerti agenda Bapakku. Enyahlah. Hai setan. Dia berkata, aku tetap akan ke Yerusalem. Aku datang. Misi utamaku adalah naik ke Golgota, mati bagi kamu. Yesus tidak takut mati, tapi Yesus harus rescue wanita ini. Tidak gampang jadi Yesus di situasi yang menekan. Kalau kita melayani di suasana yang nyaman, ini suasananya itu sudah sangat-sangat panas, intens sekali, dan gampang tersulut api. Ini suasananya itu siapa yang ditolong dulu? Yesus tidak mencoba menolong dirinya sendiri,
karena dia memang datang untuk mati, tapi mereka tidak bunuh dia di sini karena belum waktunya. Tapi Yesus harus rescue wanita ini sembari menyadarkannya. Dua hal yang berbeda loh. Kalau dia lepaskan wanita gitu aja saja, nanti perempuan itu berkata, nanti dia ngomong begini, I was so lucky, let's do this again, honey, mati lah. Aku beruntung, ayo kita lakukan ini lagi. Apa yang paling buruk adalah orang berdosa yang luput dari hukuman. Sehingga dia berkata lain kali, nggak apa-apa nih, lalu dia kecanduan untuk terus melakukan, toh luput terus. Bukankah itu cerita dosa di dunia, korupsi apa, selalu kan gitu kan? Yesus satu harus rescue dia secara fisik dan Yesus harus rescue dia secara rohani. Saya bisa bayangkan dilema Yesus, susahnya jadi Tuhan. Makanya itu kalau kita nggak cinta Tuhan itu keterlaluan. Kalau Tuhan ngomong sama kita, ngasih kita perintah, misalnya perintah paling mudah setelah orang bertobat, hargai dong karyanya yang ajaib, hargai dong pengorbanannya. Kalau Tuhan berkata baptis lah, jangan tunda. Untuk rescue you, untuk betul-betul menolong kita, itu dilemanya Tuhan itu luar biasa. Dilema Bapa untuk mengaruniakan anak yang tunggal, dilema anak Allah untuk naik ke sana, bukan takut-takutnya, bukan takut cambukannya. Yang dia takutkan adalah Eloi, Eloi lama sabachthani. Bapakku, kenapa kau memisahkan aku? Meninggalkan aku, karena dari sejak Alfa hingga Omega, dari penciptaan sebelum ada alam semesta, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus tak pernah berpisah. Ketiga adalah satu. Hari itu Yesus berkata, Bapakku, why have you forsaken me? Bukan cuma kenapa kau meninggalkan aku, kenapa kau menolak aku? Karena Bapa hari itu melihat pada anak Allah. Allah Bapa melihat pada Allah Putra dan melihat dosa kita. Suami istri pernah nggak? Kalau berantem sampai jambak-jambakan, wah itu kekerasan dalam rumah tangga, itu perlu konseling juga. Tapi lebih parah dari itu, tahu nggak apa? Meskipun tidak ada kekerasan fisik, pernahkah Anda didiamkan sama istri Anda? Gak enak itu. Saya nggak tahu rasanya gimana, saya nggak pernah gitu. Istriku istri yang sangat-sangat pengasih. Pernahkah kita itu mendiamkan pasangan kita, misalnya istri ini didiamkan sama suaminya? Diam. Nggak enak. Kita kadang-kadang kalau emosi tersulut tidak bisa berkata, mending kamu ngamuk sekalian, tampar aku, jangan begitu. Ini udah jam 5 loh, dari tadi jam 7 nggak ngomong sama sekali. Hello, aku di sini. Nggak enak kan didiamin. Kalau itu cuma pernikahan 10 tahun, 50 tahun termasuk. Allah Bapa dan Allah Putra dari kekal selama-lamanya sebelum Abraham ada, pernah berpisah. Cuma berapa jam kata orang, dibuangin muka sama yang terdekat. Itu orang yang bilang betahan. Eloi lama sabachthani, itu yang Yesus katakan, lalukan cawan. Tapi Yesus terpaksa meminumnya karena dia memikirkan siapa? Dia menunggumu, memikirkan kau dan aku. Demi Philip yang nakal ini. Eloi, Eloi, silakan lama-lama sabachthani aku. Demi siapa? Demi pendosa namanya Philip Martova. He waited for you on the cross. Kenapa sekarang kalau kita salah, kok nggak bertobat malah lari? Dia menunggumu, kenapa kita nggak bisa menunggu dia untuk memulihkan kita? Maunya gini, nggak mau ya sudah bye-bye. Kenapa begitu? Kenapa kalau kita merasa nggak bisa, terus kita nggak cari bantu, nggak cari pertolongan dari Tuhan, malah kita mencari jalan kita sendiri? Why? He waited for you, so should you wait for him a bit? Right? Yang Tuhan Yesus takutkan, banyak orang kira dia takut dicambuk, salah. Yang dia takutkan bukan physical pain, tapi the spiritual pain he must endure. Dia takutkan adalah sakit dalam jiwanya. Gak pernah kau gini sama aku. Oh, suami istri yang itu baik, gak pernah dibentak. Kalau tiba-tiba yang terbaik di hidupmu membentakmu, stop! Berpikir aneh-aneh. Nah itu enak lagu ya kan? Kalau dia berkata stop, anak saya nggak pernah saya bentak, saya masih ingat sekali saya bilang stop. Untuk kecil nggak pernah dengan mamanya bentak.
We were once in between the Father God and God the Son. Kita pernah berada di tengah-tengah itu. Dan seolah disangkat Allah Bapa dan Putra. Tapi sebentar Yesus mati, tuntutan dosa dipuaskan oleh pengorbanannya. Saya ingin Anda mengerti bahwa sekalipun ini terjadi sebelum kematian Yesus, Yesus tetap orang yang sama. Yang mati itu waktu hidup masih belum dibunuh, tetap orang itu. Yesus masuk ke situasi yang panas itu. Dia harus rescue wanita ini dulu. Lalu dia harus membawa dia pada pertobatan sejati. Saya tunjukkan betapa dia menunggu perempuan ini dan dia menunggu kita hari ini. Makanya jangan ngamuk please. Kalau ada yang diajak-ajak ke gereja, ngapain sih ya? Cuma GMS ini terus aja paksa-paksa, nggak paksa lah, sana punya kaki masa diseret. Tapi kalau kita ajak-ajak, ya karena kita tahu, mengerti kebenaran ini. Tapi saya ajarkan tadi pada jemaat, ajaknya yang sopan, pakai cara yang positif. Kalau nggak mau kasih waktu, doakan dulu. Ada Kristen atau bukan, kalau ada diajak, Anda itu dikasih. Di sini orang-orang yang ngajak, selain kita harus selalu ingat untuk melakukannya dengan sopan. Jangan menyerah, jangan putus asa. Your pastor is very proud of you. Gembalamu sangat bangga pada orang-orang yang waktu Cegifan ini berusaha mengajak teman-temannya. Kita semua itu punya gaweannya sendiri kok. Ngapain sih peduli kepo-kepo sama hidup orang lain kecuali untuk menyelamatkan mereka? Saya bangga dengan Anda. Setiap orang yang sekarang melakukan Cegifan dengan sungguh-sungguh, ajak rekan-rekannya, ajak teman-teman baru, luar biasa. Anda luar biasa. Untuk Tuhan kasih tepuk tangan untuk semua orang. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia karena satu ya, dilema tiga arah. Satu itu moral standar moral. Yang kedua juga kalau sampai Yesus berkata, ya sudah, bunuhlah perempuan ini. Yesus kena pasal. Bukan pasal hukumnya, tapi pasal di hati orang. Bagaimana dengan women's right? Hak asasi perempuan. Itu semua ibu-ibu pasti benci Yesus setelah itu. Meskipun ini berzina, tapi kan perempuan kan dikeroyok massa, dilempari batu kan membuatnya perempuan yang lain khawatir kan. Kalau sampai Yesus berkata, baiklah, rajamlah, dia pasti ditepuki tangan oleh orang-orang religius. Komunitas religi pasti semua tempat tangan berkata, ye. Padahal dalam kemunafikan mereka juga gitu. Tapi mereka pasti tampil luarnya, mereka menunjukkan kesucian agama. Dan mereka kan semua berkata, oh Yesus, luar biasa. Mungkin mulai dari yang tertua itu ahli Taurat yang berkata, Rabi, kau memang patut dapat jempol. Kau memang patut dapat acungan jari. Luar biasa. Tapi ibu-ibu wanita berkata, kenapa Yesus tidak lindungi? Ya jelas salah, tahu itu tetanggaku. Tapi orang itu loh, taci itu loh, baik loh sebenarnya. Cuma dia aja punya kebiasaan buruk. Dia aja punya nafsu yang tidak bisa dia kendalikan. Tapi dia sudah baik. Kenapa si Rabi itu, Yesus kenapa tidak bisa kasih dia kesempatan lagi? Langsung Yesus tidak populer di antara para wanita. Susah kan? Maju kena, kiri kena. Padahal ini bukan judul film. Kiri kena, kanan kena. Susah dia jadi orang. Dilemanya tiga. Dilema yang paling serius adalah with the Roman authority, dengan otoritas Romawi. Kalau Yesus berkata, baiklah, rajamlah, Yesus ditangkap sama orang pemerintah Italia. Karena orang Yahudi itu jajahan. Yang boleh ketok palu, eksekusi, mau salib kayak, mau rajam kayak, namanya capital punishment atau hukuman mati, itu hanya tentara otoritas Italia. Yesus kalau berkata, rajamlah pakai hukum agama, terjadilah, Yesus langsung ditangkap. Supaya ngerti dilema Yesus di mana. Saya kenapa ini saya ceritakan mungkin tidak relevan, tapi bagi kita Yesus tetap Yesus yang sama. Untuk menyelamatkanmu, Yesus melalui berbagai macam komplikasi. Untuk bisa membawamu ke sini hari ini. Untuk membawamu sampai ke CC, Yesus melalui berbagai macam komplikasi. Just to get you. Pakai orang ini lewat penolakan dulu. Lewat kata-kata orang yang miring. Lewat beberapa kejadian salah pahaman, lewat ini itu, just to get you berkolam baptisan untuk komitmen dengan diri. Komplikasi Yesus itu dahsyat. Karena itu saya bangga dengan orang-orang yang terus berusaha
untuk memenangkan sesamanya, membawa sesamanya ke Tuhan, bukan supaya dirajam, tapi supaya diselamatkan. Ayat 7 dan ayat 6 dulu, ayat 6 yang B. Tapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Tak ada seorang pun tahu dia nulis apa. Tapi kata menulis di situ adalah pakai bahasa Yunani kuno, grafein, yang artinya bukan grafik, bukan grafein itu artinya mencatat rekor salah seseorang, kayak seorang jaksa penuntut. Saya tidak tahu, tapi saya bisa asumsi, mungkinkah Yesus menuliskan dari yang tertua, hey, I know what you did. Mungkin Yesus gambarkan, kata grafein itu sebenarnya bukan to write, tapi juga to draw atau menggambar sesuatu. Ternyata Yesus juga bisa melukis. Mungkin digambar wajah seorang perempuan. Ingat, kaget langsung tua minggir dulu karena itu simpanannya. Yesus tidak terang-terangan, kamu, Yesus tidak gigi ganti gigi, mata ganti mata, tampar pipi kanan, tampar pipi kirimu. Yesus dia mencoba mencelakakan seorang perempuan yang bersalah, memang dia salah. Secara publik, Yesus tegur mereka secara private lewat tulisan-tulisan di tanah itu. Yesus tegur satu persatu. Tuhan Yesus itu selalu preparation work-nya itu komplit. Dia nggak berani, dia nggak akan, maksudnya dia tidak akan melakukan sesuatu tanpa groundwork atau tanpa landasan dulu. Yesus menuliskan itu lalu dia berkata, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, nah kita semua tahu lah siapa yang tidak berdosa, Yesus kan. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Setelah dia berkata begitu, di ayat yang ke-7, tak seorang pun berani lempar batu, selain mereka sudah diskakmat sama Tuhan dengan grafein yang Tuhan gambar-gambar di tanah. Tapi waktu Yesus berkata gitu, selain mereka sadar tak seorang pun mereka tanpa dosa, mereka semua menyadari Yesus tanpa dosa. Jadi ketika Yesus berkata gitu, yang dengar bukan cuma orang Farisi atau ahli Taurat, tapi semua publik yang rame-rame ingin mendengar. Mereka semua tahu yang tanpa dosa di seluruh dunia atau di tempat itu saat itu adalah Jesus Christ himself.